Jika saja nuklir tidak disalahgunakan, manfaatnya untuk dunia akan semakin besar. Nusaki! Aduh, panggilnya pelan-pelan dong. Ayo, ayo, kami sudah siap. Katanya mau jalan-jalan lihat instalasi nuklir. Oke, aku kesana. Nusaki. Hai teman-teman, Binar, Tani, Subur. Apa kalian sudah siap? Bahaya nggak untuk kita? Nanti kalau meledak bagaimana? Tenang saja, tidak seperti yang kalian bayangkan. Nuklir itu banyak kegunaannya. Makanya ayo ikut, sekalian jalan-jalan. Nah, Baiklah, tunggu apa lagi? Ayo naik ke kapsul waktu. ayo. Pasang sabuk keamanan demi keselamatan kalian. 1, 2. Ini adalah kawasan nuklir yang di dalamnya dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi nuklir untuk berbagai keperluan. Yuk, kita lihat satu persatu. Apa saja kegunaan nuklir itu? Selamat datang di pusat penelitian dan pengembangan elemen bakar nuklir. Di fasilitas ini dilakukan fabrikasi elemen bakar reaktor dengan bahan bakar uranium. Uranium sudah dimurnikan dan diperkaya, selanjutnya diubah menjadi logam dengan cara ditekan atau dipres dan kemudian dirakit menjadi bundel-bundel elemen bakar. Elemen bakar uranium sangat diperlukan untuk menjalankan reaksi nuklir di dalam reaktor dan menghasilkan tenaga panas, seperti halnya minyak atau batu bara yang dibakar untuk menghasilkan panas di dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kelebihan PLTN adalah tidak menghasilkan limbah dalam bentuk gas atau abu terbang sebagaimana pada PLTU. Limbah PLTN adalah dalam bentuk padat yang selanjutnya diolah dan disimpan untuk mencegah terjadinya dampak radiasi pada masyarakat dan lingkungan. Penggunaan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dapat menghemat penggunaan minyak atau batu bara sebagai sumber energi dan mengurangi peningkatan polusi lingkungan akibat pembakaran bahan fosil yang dapat berakibat pada pemanasan global atau hujan asam. Penggunaan bahan bakar nuklir juga sangat irit karena uranium sebagai bahan nuklir menghasilkan energi yang sangat tinggi dan kompak. Nah, itulah kegunaan nuklir untuk pembangkit listrik. Gimana kalau terjadi kecelakaan? Bukannya tenaga nuklir yang dahsyat itu juga berarti resiko juga besar, seperti yang terjadi pada bom nuklir. Reaktor nuklir juga dilengkapi dengan elemen kendali. Fungsi dari elemen kendali adalah untuk mengendalikan besar kecilnya reaksi nuklir yang terjadi sesuai dengan kebutuhan. Pada sistem reaktor juga dilengkapi alat keselamatan yang berlapis-lapis untuk mencegah terjadinya kecelakaan nuklir dan terlepasnya zat radioaktif dan radiasi ke lingkungan. Hebat. Jadi itu ya kegunaan nuklir. Tidak itu saja, kita jalan lagi yuk melihat kegunaan nuklir di bidang kedokteran. Itu alat apaan? Di ruang ini sedang dilakukan penyinaran pada pasien yang sedang menderita kanker dengan menggunakan sinar gamma. Sinar gamma dapat membunuh kanker karena sifatnya yang bisa mengionisasi sel-sel kanker dengan kekuatan radiasinya. Selain untuk terapi, zat radioaktif juga dapat digunakan untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh. Dengan sifat radiasinya, zat radioaktif dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan penyakit di dalam tubuh. Berbagai kemanfaatan radiasi dan zat radioaktif tersebut sangat membantu para medis dalam mempercepat pelayanan kesehatan pasien dan ketepatan dalam diagnosa penyakit. Kalau bidang tanaman, bagaimana? Oke, kalau kalian tidak capai, kita bisa jalan lagi. Kita akan jalan-jalan ke lahan tanaman pangan. Utaning, Subur. Kalian lihat hamparan taman di depan kita ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Makanan. Tidak salah juga, Binar? Ya, di sini ada tanaman padi yang sangat subur. Tingginya rata dan buahnya sangat banyak. Itu karena benih padi ini diperoleh dari para peneliti yang menggunakan teknologi nuklir.
radiasi dapat digunakan untuk membuat benih tanaman menjadi lebih unggul, yaitu produksinya lebih banyak, lebih tahan lama, dan waktu panennya lebih cepat. Ada radiasinya. Nanti meledak dong kalau dimakan. Jangan khawatir, teknologi nuklir hanya digunakan untuk benih induknya saja. Sedang yang kita tanam ini sudah turunan jauh dari biji hidup, sehingga sudah tidak ada pengaruhnya lagi kalau dimakan. Terus hasilnya bagaimana? Berdasarkan pengalaman, hasilnya sangat bagus dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan dengan varietas lainnya. Kalian juga lihat kan tanamannya seperti ini? Hebat. Wah, jangan-jangan subur menjadi gemuk karena radiasi nuklir. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Jangan khawatir. Wah, betul. Enak ya. Ini sih nggak ada bedanya dengan nasi yang lain. Lauknya juga enak. Teknologi nuklir tidak hanya dapat digunakan untuk pertanian, tetapi dapat juga digunakan untuk membuat pakan ternak tambahan yang bergizi tinggi, yang membuat ternak menjadi sehat dan gemuk, sehingga bisa menghasilkan daging dan susu yang lezat dan berkualitas tinggi. Maksudnya, pakan tambahan bergizi tinggi itu apa? Pakan tambahan adalah di luar pakan pokok seperti rumput dan jerami, sedangkan bergizi tinggi karena pakan tersebut dibuat dari bahan-bahan yang bergizi tinggi, meskipun dibuat dari bahan sisa yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Misalnya, bekatul, sisa dari penggilingan padi, tetes tebu, atau molase yang merupakan limbah dari pabrik gula, garam, urea, dan lain-lain. Nah, nuklir tersebut digunakan untuk menentukan komposisinya. Wow, keren. Petani pakai nuklir. Benar, hebat. Itu berarti nuklir juga bisa menjadikan kehidupan petani makmur. Ya, nuklir itu banyak manfaatnya. Jadi seharusnya orang-orang tidak perlu khawatir. Aku tidak sabar mengabarkan ini kepada teman-teman. Ya, harus didukung. Benar. Sayang sekali jika manfaat nuklir disia-siakan. Jadi, perlu dukungan teman-teman untuk mencapai itu semua. Setuju. Setuju.